Hasto dan Lembong itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Ya. Jadi presiden bisa memberikan hak tersebut gitu terhadap orang yang dianggap memang menurut dia bisa gitu dikasih amnesti maupun abolisi gitu. Jadi kalau menurut saya itu ya secara hukum, secara konstitusi tidak menjadi soal karena itu diatur dalam undang-undang ya terkait pemberian hak amnesti dan abolisi itu yang dilakukan oleh presiden seperti itu. Oke, Bang Jainuddin. Bang, atas pertimbangan apa tuh Bang seorang presiden bisa memberikan amnesti terhadap seorang koruptor itu? Apakah pertimbangannya apa? Atas dasar apa? Ya terkait pertimbangan dan sebagainya itu pastinya presiden jauh lebih tahu lah seperti apa ya, walaupun secara kasat mata gitu loh masyarakat istilahnya pertimbangannya tidak lebih dari pertimbangan politis seperti itu gitu. Ya, mungkin karena pertimbangannya untuk menghindari perpecahan bangsa dan sebagainya gitu ya, itu tidak menjadi soal kalau menurut saya gitu ya, seperti itu. Walaupun dianggap ya mungkin dari sisi moral gitu oleh masyarakat terkesan tidak memberikan keadilan gitu, karena bagaimanapun ya baru kali ini gitu, orang yang diputus dan itu merupakan tindak pidana korupsi dibebaskan seperti itu. Dan apakah hal tersebut juga akan adanya mencederai sebuah keadilan ketika kasus itu yang sebelumnya sudah disidangkan akhirnya diputuskan untuk dibebaskan, Bang? Ya, secara undang-undang, secara konstitusi ini dibenarkan, tidak menjadi soal karena bagaimanapun hak prerogatif presiden. Tapi dari sisi moral, pandangan masyarakat bisa jadi akan seperti itu gitu, ya enggak? Gitu. Terkait pemberian amnesti ini ya, seperti itu. Jadi ini memang presiden lah yang lebih tahu ya, pertimbangannya ya, dan semoga juga presiden juga mempertimbangkan ya dari perasaan masyarakat ya yang justru merasa dicederai gitu loh, seperti itu gitu ya. Nggak ubahnya maling ayam maling apa kan gara-gara dapat amnesti ya nggak, malah digebukin sampai mati kayak gitu kan. Iya. Berarti kan bisa dikatakan tidak ada ketidakadilan nih bagi masyarakat bawah. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Para koruptor suatu saat akan merasa aman dengan diberikan amnesti seperti ini dengan pertimbangan Pak Presiden. Bagaimana dengan masyarakat bawah, Pak? Jelas sorotan itu sudah pasti ada karena masyarakat tahu siapa yang diberikan amnesti dan abolisi itu gitu loh, dan dalam perkara apa gitu loh. Seperti itu. Di sisi lain kan presiden juga sebelum kampanye bahkan ini kan akan memberantas korupsi gitu. Di sisi lain juga memberikan putusan atau pemberian amnesti yang bisa dianggap kontradiksi gitu dengan apa yang menjadi programnya gitu dalam pemberantasan korupsi gitu. Ini juga kan akan membuat ya semakin nyaman gitu loh ya para koruptor ini gitu loh, karena baru kali ini orang yang koruptor yang diberikan amnesti seperti itu. Bang, apakah mungkin ini juga ada indikasi adanya sebuah intervensi dari pihak tertentu terhadap presiden agar untuk membebaskan kedua orang tersebut, Bang? Apakah ada indikasi seperti itu, Bang, adanya intervensi? Ya, dugaan itu pasti ada ya. Masyarakat juga tahu, makanya saya bilang masyarakat tahu siapa yang diberikan amnesti ini. Jelas kan ada hubungan politis di sana gitu, ya enggak? Gitu. Jadi ya pertimbangannya apa, presiden lebih tahu lah ya, seperti itu gitu. Jadi di sini yang perlu kita luruskan bahwa pemberian amnesti maupun abolisi itu hak presiden ya. Dan itu sah secara undang-undang. Namun di sisi lain secara moral masyarakat menilai itu sebuah sebuah langkah yang mencederai perasaan masyarakat. Oke Bang, terakhir dari saya Bang, harapan Bang Jainuddin atas amnesti ini yang diberikan ke koruptor apa Bang? Ya, kita harapkan gitu loh ya untuk presiden ya, presiden kita gitu loh. Semoga
pertimbangan ini juga menjadi faedah yang baik buat masyarakat dan menyangkal apa yang menjadi perasaan masyarakat bahwa itu tidak adil gitu, ya enggak, seperti itu gitu. Dan ini menjadi bahan gitu loh, kajian dan pertimbangan untuk selanjutnya apakah para koruptor akan bernasib sama diberikan amnesti gitu, ya enggak, seperti itu. Bang, sebelumnya juga Presiden Prabowo juga mengatakan ketika seseorang melakukan korupsi dan ketahuan dia merugikan negara, sebaiknya dia mengembalikan apa uang yang dikorupsi oleh orang tersebut. Nah, apakah hal tersebut juga sebagai langkah yang baik ketika orang tersebut melakukan korupsi disuruh kembalikan agar tidak terjerat oleh hukum, Bang? Apakah itu menjadi solusi untuk memberantas korupsi? Itulah yang banyak jadi perbincangan publik ya, bahwa itu merupakan inkonsisten dalam memberikan pernyataan. Beda sebelum jadi presiden, beda setelah jadi presiden gitu. Itu yang mungkin sangat disayangkan gitu. Seperti itu kan. Gitu. Jadi ya kita harapkan ya semoga ini tidak terjadi lagi lah gitu, ya enggak. Karena di awal jelaskan bahwa fokus utama terkait pemberantasan korupsi. Sekarang dengan memberantas korupsi emang uang juga nggak balik gitu kan. Artinya kalau presiden mengatakan kalau korupsi udah balikin aja tas diampuni, itu sama aja memberikan peluang. Iya. Bang, sebelumnya juga banyak kasus yang tindakan korupsi yang merugikan negara sehingga ribuan triliun kasus yang sebelumnya, Bang. Apakah ini juga membuktikan sebuah gebrakan dari presiden kita yang benar-benar ingin memberantas korupsi di negeri ini agar bisa mensejahterakan rakyat? Ya pastinya kita berharap presiden konsisten dengan program dan niat baiknya ya untuk memberantas korupsi. Oleh karenanya ya kita tetap dukung sejauh itu memang buat kemaslahatan masyarakat. Tapi itu kan belum dirasa hingga saat ini. Yang ada kan justru yang jelas-jelas diputus sebagai koruptor, tapi justru malah diberikan amnesti. Ini kan sebuah langkah yang menurut saya ya tidak sesuai gitu dengan apa yang diprogram. Melihat korupsi juga yang juga melibatkan penegak hukum atau hakim yang akhirnya mau menerima uang suap, miris nggak, Bang, melihat hal ini? Ternyata penegak hukum kita juga bisa dibeli oleh uang dan tidak membela sebuah keadilan. Ya itulah gambaran fakta hukum yang ada di negeri kita gitu. Jadi hingga saat ini gitu tidak ada program pemerintah atau presiden dari dari periode ke periode terkait pembenahan terhadap masalah hukum. Tidak ada. Pendidikan dan hukum itu sangat miris. Tidak ada memang fokus untuk di sana gitu, untuk pembenahan hukum ini terutama bagi para pelaku penegak hukum, oknum-oknum ini gitu, yang seharusnya penegakan hukum itu sesuai gitu dengan aturan dan undang-undang yang ada, tapi justru yang mudah mudah diperjualbelikan. Sip.